Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar ibu bapak guru hebat? Mudah-mudahan keadaan sehat dan bahagia ya. Saya Ahmad Tiani, calon guru penggerak Angkatan 10 SDN 2 Biluk Petung, Lombok Timur. Pada kesempatan ini, saya akan mendemonstrasi kontekstual penerapan segitiga restitusi di modul budaya positif. Tujuan pembelajaran khusus calon guru penggerak dapat mempraktikkan pemahaman mereka tentang penerapan segitiga restitusi dengan murid di kelas. Apa itu restitusi? Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali kepada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Gozen 2004. Mari kita kembali ke segitiga restitusi. Segitiga restitusi dibagi menjadi 3 tahapan. Yang pertama, menstabilkan identitas. Yang kedua, menanyakan keyakinan. Yang ketiga, validasi tindakan yang salah. Yang pertama, menstabilkan identitas. Untuk mencari penyelesaian, sama-sama berpikir sama-sama tentang apa yang bisa kita lakukan untuk memperbaiki situasi ini, karena kegagalan adalah proses pembelajaran. Bagian dasar dari segitiga bertujuan untuk mengubah identitas anak dari orang yang gagal karena melakukan kesalahan menjadi orang yang sukses. Setiap tindakan kita dilakukan dengan satu tujuan, yaitu memenuhi kebutuhan dasar. Kalau kita memahami kebutuhan dasar apa yang mendasari sebuah tindakan, kita akan bisa menemukan cara-cara paling efektif untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Setiap tindakan dilakukan dengan suatu tujuan, yaitu memenuhi kebutuhan dasar siswa. Baik atau buruk pasti memiliki maksud atau tujuan tertentu. Seorang guru yang memahami teori kontrol pasti akan mengubah pandangannya dari teori stimulus response ke cara berpikir proaktif yang mengenali tujuan dari setiap tindakan. Yang ketiga, menanyakan keyakinan. Murid diberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna untuk memunculkan stimulasi secara intrinsik. Yang kedua, mampu mengaitkan keyakinannya dengan tindakan yang salah. Nah, marilah kita saksikan kasus yang pernah terjadi di sekolah saya dan bagaimana menanganinya dengan segitiga restitusi. Kasus pertama, Rima dan Siska selalu bermain-main di dalam kelas ketika pelajaran sedang berlangsung, sehingga terjadilah keributan dan mengganggu teman yang lain. Ananda Rima, tadi Pak Guru dengar katanya Ananda Rima teriak di dalam kelas. Suaranya kedengaran sampai kantor, betul tidak? Iya Pak Guru. Nah, menurut Rima, kalau kita teriak di dalam kelas mengganggu teman, perbuatan baik atau tidak? Tidak baik. Tidak baik. Baiklah, Rima itu mungkin berbuat salah. Kita namanya manusia. Yang terpenting kita belajar dari kesalahan. Apakah Rima mau memperbaiki kesalahan? Mau Pak. Bisa kita cari solusi bersama? Bisa Pak. Pak Guru boleh tahu nih, kira-kira Rima itu teriak di dalam kelas secara keras tadi, kira-kira apa maksudnya tadi? Tadi saya lagi duduk di dalam kelas, terus tiba-tiba Siska menjemput saya dengan keras, makanya saya teriak Pak. Oh gitu ya. Oh, Siska itu menjemput Rima sehingga Rima itu teriak. Oh
boleh minta tolong Pak Guru, minta tolong panggilkan Pak Guru Bima, apa Siska? Ananda Siska menurut informasi dari Bima, katanya Siska itu menjepit Bima, bibinya, akhirnya Bima teriak, betul tidak? Dan apakah Siska itu menuduh itu perbuatan baik atau tidak? Perbuatan tidak Pak? Baik. Menurut kalian berdua, keyakinan kelas apa yang kalian angkat? Mengganggu ketertiban di dalam kelas sehingga temannya merasa terganggu. Tadi Rima teriak di dalam kelas mengganggu temannya. Sekarang Siska mencubit Rima. Nah, kira-kira nih sehingga itu terjadi besok supaya tidak terjadi besok. Kira-kira apa yang kalian lakukan sehingga kalau kita berada di dalam kelas, keyakinan apa yang kalian lakukan? Misalnya kalian di dalam kelas, saya minta dari Rima dulu, kira-kira apa Rima? Misalnya Rima di dalam kelas, apa yang kalian lakukan? Saya akan berusaha tidak mengganggu teman dengan cara berteriak. Kalau ada teman yang mengganggu dan saya akan memperingatnya. Nah betul, kalau kita tidak boleh teriak ya, kalau ada teman mengganggu, kita memperingatinya, jangan seperti itu. Nah, kita tidak boleh melawan juga. Ya, nah sekarang Pak Guru mau dengar nih dari Siska, kira-kira apa Siska? Sehingga supaya kita tertib di dalam kelas itu, apa yang Siska lakukan? Saya akan tidak bermain-main di dalam kelas dan mengganggu teman secara Berkelewatan. sehingga teman merasa terganggu. Nah, ya betul. Kita main-main boleh, ya. Main-main boleh, tetapi jangan secara kelewatan. Sehingga temannya itu terganggu. Nah, contoh nih, Rima sakitan tadi dicubit. Nah, sekarang kalian sudah mengakui kesalahannya ya. Kalian berjanji kan besok supaya tidak melakukannya. Nah, kira-kira apa yang kalian lakukan sekarang berdua? Iya, sekarang boleh maaf-maafan. Ya boleh ya, maaf-maaf. Silakan kalau begitu kalian kembali ke tempat. Matikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sangat senang dan berterima kasih kepada Pak Guru karena telah memahami dan menangani masalah saya tanpa membuat saya malu di hadapan teman-teman. Saya berjanji akan berubah dan menghormati orang lain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kasus kedua, Ananda Kaila jarang masuk kelas sehingga pelajaran banyak tertinggal. Mari kita simak videonya. Tidak tahu. Sekarang Pak Guru panggil Kaila karena ada laporan Kaila itu tidak pernah masuk selama 1 minggu ini. Betul nggak Kaila? Sekolah berminggu-minggu suatu kesalahan nggak? Nah, baik kesalahan. Kira-kira kesepakatan keyakinan kelas apa yang Kaila langgar? Kurang disiplin. Baiklah, Kaila kurang disiplin. Mungkin kita manusia, mungkin lupa atau tidak tahu. Boleh Kaila kita memperbaikinya? Boleh. Kita cari solusi bersama-sama ya? Boleh. Nah, Pak Guru tahu nih, mau tanya kepada Kaila, kira-kira apa alasan Kaila tidak masuk minggu ini? Telat bangun tidur. Dengan alasan apa? Telat bangun tidur. Bergadang. Apa lagi? Main HP.
Oh, begadang main HP. Nah, boleh nggak tahunya kita keyakinan kelas yang kita langgar adalah kedisiplinan. Kita cari solusi. Ya, kira-kira apa yang Kaila lakukan supaya Kaila tidak melanggar keyakinan kelasnya? Apa solusinya? Masuk pagi, terus melihat waktu, terus atur jam tidur, apalagi datang ke sekolah setiap waktu kecuali hari libur dan kecuali sakit dan minta izin. Nah, sekarang Kaila sudah sepakat nih masalah besok. Nah, berjanji Kaila untuk melakukannya? Berjanji. Nah, sekarang Kaila sudah berjanji kepada diri sendiri. Sekarang Kaila merubahnya. Janji ya? Nah, dari sekarang Kaila silakan kembali ke tempat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perasaan saya setelah melakukan kegiatan restitusi bersama Pak Guru, saya sangat lega dan senang karena kedepannya saya akan berusaha menjadi orang yang bertanggung jawab dan bisa mengatur waktu. Terima kasih Pak Guru karena sudah membantu saya untuk menjadi orang yang lebih baik lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Sekian dari saya. Terima kasih. Mari bergerak dan menggerakkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.